Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Pada hari ini kita belajar mata kuliah kewirausahaan tentang berorientasi pada tindakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu ciri pengusaha adalah tentunya mempunyai pikiran yang lebih berorientasi pada tindakan atau action daripada sekedar mimpi ataupun berkata-kata atau berpikir-pikir atau angan-angan. Pengusaha harus selalu menghadapi resiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang akan dihadapi nanti. Tentunya pengusaha juga selalu bertindak pada setiap kesempatan untuk menangani kerugian atau resiko-resiko yang ada. Selain itu, seorang pengusaha juga harus memiliki orientasi, ya. Jadi orientasinya itu PDCA. Jadi ciri-ciri pengusaha adalah mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Orientasi PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Nah, ini seorang pengusaha harus menghindari hal-hal seperti no action, talk only atau NATO ya, dan NADO atau NADO, no action, dream only ya. Tidak ada aksi, hanya mimpi belaka. Nah, hasilnya yaitu visi karya seni. Sedangkan yang selanjutnya adalah seorang pengusaha harus menghindari yang namanya NAKO, no action, konsep online, tidak ada aksi, banyak konsep saja. Hasilnya adalah teori dan falsafah. Nah, NAKO di sini merupakan pikiran akademisi yang berpikir menggunakan logika formal, ataupun akademisi itu selalu berhati-hati. Nah, di sini digambarkan bahwa akademisi itu merupakan seorang konseptor atau teoretikus ya. Nah, tentunya bekerja dengan data dan jarang sekali berada di lapangan. Nah, sebaliknya kalau seorang wirausaha itu menghabiskan hampir 90% waktunya itu di lapangan bersama-sama dengan karyawan, pelanggan-pelanggannya atau teman-temannya ya, atau pemasok. Nah, itu seorang pengusaha itu menghabiskan di lapangan. Kalau seorang akademisi itu sebagai konseptor yang mengolah data ya, untuk tujuannya mengambil keputusan menggunakan asumsi dan hipotesa ya. Nah, itu ciri-ciri pengusaha, yaitu orientasinya yang tadi PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Nah,
pengusaha tersebut harus menghindari NATO, NADO, dan NAKO. Selanjutnya adalah 8 kebiasaan orang yang sangat efektif ya dalam menjalankan usaha. Ini 8 kebiasaan yang baik ya tentunya. Pertama, proaktif. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Terus keempat, berpikir menang dan menang, win-win ya. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Yang keenam, sinergi. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Kedelapan, menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Kita ulas yang 8 habit tadi. Pertama adalah proaktif. Nah, seseorang pengusaha yang efektif yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Tentunya bertindak proaktif ya. Nah, di sini dalam bertindak proaktif itu mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Nah, dengan kata lain, orang yang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan penyelamatan. Nah, ini orang yang proaktif ini yaitu terlatih di lapangan. Dan biasanya seorang pengusaha yang terlatih di lapangan itu akan memiliki intuisi yang baik. Contohnya, ini salah satu contoh ya, dalam buku Move My Cheese. Nah, ini menggambarkan perilaku proaktif, yaitu tikus dan 2 orang kurcaci. Nah, ini tikus tersebut tentunya yang kita kenal, mereka adalah binatang yang cerdik dan rajin bekerja, selalu bergerak mencari makan kemana-mana, aktif di sini. Sehingga cirinya yang aktif itu bisa mengandalkan intuisi dan juga bergerak cepat, memperhatikan setiap sinyal perubahan kecil dan tidak terbelenggu dalam comfort zone ya. Nah, itu gambaran si tikus ya yang selalu aktif dan tidak menunggu. Ini proaktif. Sedangkan yang gambaran Hem dan How yang 2 orang kurcaci ini, nah ini mereka terbelenggu ya dalam comfort zone, terlalu terbelenggu resiko daripada keuntungan. Mereka takut dengan resiko ya. Nah, menyalahkan lingkungan, nah, tidak memperhatikan perubahan kecil, terlalu terbelenggu pemikiran dan tindakan. Nah, ini yang digambarkan oleh 2 kurcaci. Artinya ini perbedaan bahwa kalau kita aktif itu lebih, kalau dalam dunia usaha itu ya harus bergerak cepat dan tidak menunggu. Kalau seorang pengusaha ya harus memang bergelut dengan resiko ya. Jadi pelajaran dari simbolisasi ini, lebih baik proaktif, bertindak cepat, mengenali lapangan dan memiliki pertimbangan yang baik daripada sesuatu yang lambat meskipun dengan pertimbangan yang
great ya, great, bagus. Yang kedua, 8 kebiasaan yang baik adalah bermula dari ujung pemikiran. Nah, ini bermula dari ujung pemikiran ini bahwa tidak sekedar tujuan, tetapi tujuan yang benar. Ya. Terus yang kedua, agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. Yang ketiga, misi pribadi ditemukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Kebajikan filosofi tadi kita dapat memperoleh melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu pertama, penginderaan fisik. Nah, penginderaan fisik ini merupakan anugerah karena manusia menafsirkan dunia ini tidak terlepas dari fitrah yang kita miliki, yaitu panca indera yang sempurna ya. Nah, dengan kesempurnaan panca indera ini kita bisa menangkap realita kehidupan dan menjadi wirausaha yang tangguh dan mampu berorientasi pada tindakan. Nah, yang kedua adalah kebajikan, yaitu pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini manusia dewasa tentunya menyempurnakan penafsiran alam melalui pengalaman hidup dan ilmu pengetahuan. Nah, agar terbebas dari gejolak-gejolak subjektif atau perseptik yang sempit, termasuk mitos dan legenda-legenda yang diyakini masyarakat benar adanya. Nah, tentunya, untuk menafsirkan tersebut, orang lain ataupun bangsa-bangsa lain, yaitu melalui teknologi, penyakit, benda-benda, perilaku, ya. Nah, itu bukan melalui mistik atau selera, melainkan melalui kebenaran pengetahuan. Yang ketiga adalah keilmuan. Nah, keilmuan ini melalui proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini manusia sejak umur masih kecil ya, masih umur 3 tahun ataupun 2 tahun itu sudah mulai diajarkan atau masuk PAUD. Umur 5 tahun sudah masuk TK. Nah, ini artiannya dengan belajar tentunya akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum alam yang telah ditemukan orang-orang sebelumnya untuk menghasilkan rumusan-rumusan yang terkenal. Melalui proses pembelajaran ini, kebajikan dapat diperoleh melalui tahapan-tahapan tersebut. Ya. Terus yang keempat, kebajikan. Nah, akhir daripada pengetahuan itu adalah kebajikan. Kebajikan dapat membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa, yaitu lebih baik ya. Bahkan dapat memberikan visi, harapan, dan inspirasi. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang berpengetahuan punya kebajikan. Ya, mereka yang tak punya kebajikan adalah manusia yang seakan-akan hidup dengan ilmu yang berada di ruang yang vakum, yang percaya pada
apa yang ditemukan adalah sesuatu yang mutlak atau absolut, hanya merekalah kebenaran. Nah, artiannya apa? Kebajikan tersebut merupakan filosofi, ya. Filosofi. Hidup dengan kejelasan tujuan. Hidup dengan kejelasan tujuan untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka perlu dilakukan dalam hidup Anda adalah dengan langkah-langkah pertama, tetapkan tujuan akhir. Nah, misalnya hidup yang bahagia, sehat, terjamin, serta ekonomi dan sejahtera. Yang kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya menyelesaikan studi, bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Yang ketiga, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, memperbaiki proses produksi. Yang keempat, saat dapat mencapai goal, ya, mencapai tujuan, rayakanlah bersama karyawan dan keluarga. Yang kelima, pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Nah, ini tentunya hidup dengan kejelasan tujuan, ya. Ini untuk artinya seseorang yang berorientasi pada tujuan, ya harus melakukan di antaranya 5 ini. 8 habit yang ketiga adalah dahulukan hal yang utama. Nah, ini kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Nah, seringkali kita menghabiskan waktu, ya, untuk bereaksi atau reaktif pada situasi darurat, bukan menginvestasikan waktu untuk mengembangkan kemampuan dan mencegah situasi darurat. Nah, ini merupakan kekurangan kita memahami perbedaan makna antara urgent dan penting atau important, ya. Nah, urgent merupakan situasi yang mendesak, sedangkan penting membutuhkan perhatian yang besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita memerlukan waktu yang lebih banyak untuk bekerja dengan perencanaan dan mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang yang muncul, ya, dan ngecas pengetahuan, ya. Nah, ini merupakan perencanaan yang sangat penting bagi seorang wirausaha sebagai sebuah tindakan. Nah, tentunya artinya intinya bahwa seseorang harus fokus pada hal-hal yang urgent dengan membuat prioritas. Nah, kita harus memberikan waktu untuk bekerja dengan perencanaan tadi, ya, mengembangkan hubungan dan memanfaatkan peluang-peluang dan riset pengetahuan, ya. Nah, itu habit yang ketiga. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Nah, manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan, ya. Nah, contohnya tiap individu pasti mempunyai prioritas masing-masing dalam hidupnya. Seseorang wirausaha dalam bidang konsultan dapat menentukan mana yang penting dan mana yang urgent. Habit yang keempat adalah berpikir menang-menang atau win-win.
Nah, terdapat beberapa alternatif solusi dalam berhubungan dengan rekan-rekan bisnis, yaitu pertama win-win, yang kedua win-loss, yang ketiga loss-win, yang keempat loss-loss solution. Di sini manusia efektif akan selalu bersikap win-win. Nah, mereka berusaha agar semua pihak mencapai kondisi yang akhirnya yang baik. Tentunya kita bisa dapat menyadari ya bahwa menang sendiri dapat bersifat destruktif atau merusak. Karena apa? Karena hanya menghasilkan pihak yang kalah dan akhirnya akan memunculkan perasaan bermusuhan dan perasaan buruk lainnya, seperti merasa dirugikan, dikalahkan, diperlakukan kurang baik atau tidak adil, dan adanya rasa permusuhan. Nah, pola pikir win-win akan membantu kita menciptakan kerjasama, ya. Nah, contohnya jika saya menang, Anda kalah, artinya rugi. Saya hanya menang sekali saja. Jika saya kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. Jika saya kalah dan Anda juga kalah, buat apa kita teruskan kerjasama ini? Tetapi jika menang dan Anda juga menang, kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. Nah, ini yang diinginkan, bahwa win-win. Dengan win-win tadi yang saya jelaskan itu akan lebih baik, ya. Yaitu kita akan kerjasama, beriringan dalam menjalankan usaha. Habit yang kelima adalah memahami untuk dipahami. Nah, memahami untuk dipahami, nah itu seorang wirausaha harus memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi, atau melawan atas apa yang didengarkan dari pihak lain. Terus kebiasaan mendengarkan dan memikirkan. Ada usaha menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, contohnya seorang wirausaha dalam bidang catering suatu ketika mendapatkan masalah tidak dapat memasok makanan pada waktu yang disepakati. Di lain pihak, klien sudah sangat membutuhkannya. Sebagai pengusaha catering, Anda perlu mendengarkan lebih dahulu keinginan klien Anda. Setelah itu, carilah jalan untuk segera menyelesaikan. Misalnya, Anda mencari rekan usaha lain yang bisa membantu memasok makanan itu. Kendati Anda harus menombok, Anda merugi sesaat, tetapi Anda tetap menjadi mitra usaha yang baik untuk jangka panjang. Dibicarakan positif dan tidak kehilangan pelanggan rutin. Nah, itu contohnya. Dengan memberikan prioritas pertama pada klien yang terdesak tersebut, masalah dapat diselesaikan. Nah, klien Anda merasa dimengerti dan dihargai. Sehingga apa? Kita dapat dibalas dengan hubungan yang lebih baik lagi. Nah, itu memahami untuk dipahami. Habit yang ini yang keenam merupakan sinergi, ya. Sinergi itu apa? Sinergi saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang besar, ya, dari jumlah perbagian. Nah, 1 + 1 lebih besar sama dengan 2, ya.
Nah, sinergi yang efektif, seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari jumlah elemen-elemen tunggalnya. Nah, sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Ya. Carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi, agar Anda berorientasi pada tindakan. Ya. Nah, sinergi yang efektif ini tergantung kepada komunikasi. Ya. Sering seseorang tidak mau dan tidak mampu mendengarkan lawannya dan merespon. Ya. Tidak mampu mendengarkan lawan-lawannya dan merespon. Nah, mampunya apa? Mampunya hanya sekedar mendengarkan dan bereaksi secara refleks. Nah, reaksi ini ditunjukkan adalah reaksi defensif atau mutung atau pasif. Nah, bertindak melawan atau menghindari dan tidak bersikap kooperatif. Nah, kooperatif atau kerjasama dan komunikasi adalah dua kaki dari hubungan yang bersinergi. Nah, kebanyakan pemula untuk memulai usaha terlalu memikirkan resiko. Nah, apa sebabnya? Nah, sebabnya para pemula wirausaha tidak berani berusaha sendirian, melainkan mencari mitra usaha karena mereka takut dengan resiko. Nah. Yang ketujuh, habit yang ketujuh adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Upaya yang dilakukan adalah berikan makanan pada jiwa, ya, tentunya spiritual, makanan spiritual. Hidup yang seimbang, lakukan meditasi, banyak baca buku tentang self-help yang membangkitkan semangat atau mendengarkan musik yang menggairahkan. Terus jangan takut menghadapi kesalahan kecil, smart mistake vs dumb mistake. Nah, ingat, ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghapus. Nah, ini menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Nah, bukan yang terkuat, melainkan yang adaptif, yang berumur panjang. Ya. Nah, ini contoh apa ini? Peabody. Nah, ini merupakan wirausahawan internet membangun Tripod.com. Ia melakukan latihan blind fight walau mendapat serangkaian penolakan. Bo percaya bahwa usahanya kelak akan berhasil diterima. Nah, ia belajar menerima kata-kata penolakan dan menghadapinya dengan kepala dingin sampai penolakan itu berubah menjadi penerimaan. Nah, ia tekun meyakinkan bahwa investasi mereka dapat membuahkan hasil, ya. Nah, ini merupakan seorang pengusaha yang sukses. Contoh, ya. Contoh dari menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Habit yang ke-8 yaitu temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Nah, kebiasaan ke-8 ini berhubungan dengan perubahan dari perilaku efektif. Ya. Nah, seseorang harus memulai dengan menemukan atau mengenali keunikan dirinya sendiri. Untuk menemukan keunikan dirinya sendiri itu berarti harus mengenali potensi yang dimiliki, yang
tersebar pada 4 elemen. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua tubuh, hati, dan jiwa, ya. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka kita dapat mengembangkan potensi terbesar yang ada pada diri kita. Nah, itu habit yang ke-8, yaitu menemukan keunikan pribadi, ya, yang terdapat 4 elemen utama. Itu mata kuliah pada hari ini berorientasi pada tindakan. Saya cukupkan sekian. Selamat siang, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.